Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak kelas 6 yang soleh dan solehah, yang cantik dan ganteng-ganteng semua. Apa kabarnya? Semoga masih diberi kesehatan dan masih diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, semoga masih tetap semangat mengikuti pembelajaran. Jangan tunda-tunda tugas kalian, jangan bermalas-malasan dalam belajar, ya, karena pasti besar pahalanya kalau kamu belajar. Oke, baik. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca dulu basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah kali ini kita akan membahas permainan galasin. Mengenal permainan galasin. Galasin merupakan permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok. Ada dua kelompok, yaitu kelompok penjaga dan kelompok pemain. Setiap kelompok terdiri atas 3-5 pemain. Kelompok penjaga bertugas menghadang kelompok pemain agar tidak bisa lolos melewati garis terakhir. Sementara itu, kelompok pemain bertugas melewati penjaga untuk mencapai garis batas terakhir. Lalu kembali lagi ke garis awal. Lapangan permainan galasin berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 8 dengan garis batas berupa garis vertikal dan horizontal. Garis batas tersebut dapat dibuat menggunakan kapur pada lapangan keras atau dengan menggariskan ranting pada lapangan tanah. Aturan dan cara permainan galasin. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar pola lapangan galasin. Ada pemain dan juga ada penjaganya. Ada pemain yang tak berjaga dan ada pemain yang berjaga. Oke, aturan dan cara permainannya yaitu yang pertama buatlah pola lapangan galasin terlebih dahulu. Yang kedua, bentuklah dua kelompok, masing-masing terdiri atas 3-6 anak. Banyak anggota tiap kelompok adalah sama, ya. Yang ketiga, perwakilan tiap kelompok melakukan suten untuk menentukan kelompok pemain dan kelompok penjaga. Yang keempat, kelompok penjaga menempatkan diri di garis batas lapangan. Satu orang berjaga di garis batas vertikal, sedangkan anggota lainnya berjaga di garis batas horizontal. Bagi anggota yang menjaga garis batas vertikal, ia dapat bergerak sepanjang garis yang berada di tengah. Tiap penjaga bertugas menghalangi kelompok pemain melewati garis batas yang dijaganya. Nah, penjaga dapat mengeluarkan pemain dengan menyentuhnya. Yang kelima, kelompok pemain bersiap di garis awal. Setiap anggota satu persatu berusaha melewati garis batas dan menghindari penjaga. Pemain yang berhasil melewati garis terakhir, ia harus kembali lagi ke garis awal. Pemain dianggap keluar apabila tersentuh oleh penjaga. Kelompok pemain dianggap menang jika seluruh anggotanya berhasil melewati garis terakhir dan kembali ke garis awal tanpa tersentuh penjaga. Yang keenam, jika kelompok penjaga berhasil mengeluarkan sebagian kelompok pemain, namun anggota kelompok pemain lainnya berhasil kembali ke garis awal, kedua kelompok bertukar posisi. Kelompok pemain menjadi penjaga, sedangkan kelompok penjaga menjadi pemain. Oke, berikutnya kalian bisa lihat di sini. Ya, mereka sedang bermain galasin. Ada dua kelompok, baju merah dan baju kuning. Ya, ada yang bertugas sebagai penjaga dan ada yang bertugas menjadi pemain. Oke, sekarang kita akan bahas manfaat permainan galasin. Galasin merupakan permainan tradisional yang memiliki banyak manfaat. Nah, berikut beberapa manfaat dari permainan galasin tersebut, yaitu yang pertama, melatih fisik. Pemain galasin harus cerdik dan gesit agar dapat melewati seluruh garis batas tanpa tersentuh lawan. Nah, gerakan-gerakan menghindari lawan dapat melatih kekuatan otot kaki dan tangan. Yang kedua, mempererat persahabatan.
Permainan galasin dilakukan secara berkelompok. Para pemain harus bekerja sama untuk memenangkan permainan. Nah, kerjasama ini dapat mempererat persahabatan antar pemain. Yang ketiga, mengembangkan rasa saling menghargai. Nah, selain kerjasama, antar pemain harus mengembangkan rasa saling menghargai. Ketika kelompok lawan memenangkan pemain, kelompok lain harus menghargainya, ya. Memenangkan permainan ya maksudnya. Ketika kelompok lawan memenangkan permainan, kelompok lain harus menghargainya. Kelompok lain sebaiknya menerima kekalahan dengan lapang dada karena menang atau kalah dalam permainan adalah hal yang biasa. Nilai luhur permainan galasin. Ya, di dalam permainan galasin ini terdapat beberapa nilai luhurnya, yaitu antara lain, yang pertama menciptakan persatuan dan kesatuan, yang kedua mengembangkan kerjasama antar pemain ya, karena ini kerja tim atau kerja kelompok. Yang ketiga menanamkan sikap sportif dalam kehidupan. Yang keempat, permainan tradisional terjaga kelestariannya. Dan yang kelima, memupuk rasa cinta terhadap budaya asli Indonesia, yaitu permainan tradisional. Oke, nah kita ke tugas hari ini ya nak. Kamu diharapkan menjawab 5 pertanyaan yang Bu Oya berikan hari ini. Kamu boleh tulis di buku tulis kalian, buku tulis PLBJ, pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah yang harus dilakukan oleh kelompok penjaga agar memenangkan permainan? Jika kamu lupa, kamu boleh putar ulang videonya nanti. Oke, pertanyaan yang kedua. Tuliskan 3 nilai luhur pada permainan galasin. Tuliskan 3 nilai luhur pada permainan galasin. Tadi ada banyak nilai luhurnya ya. Kamu diminta tuliskan 3 nilai luhur pada permainan galasin. Yang ketiga, apakah manfaat memainkan permainan galasin? Apakah manfaat memainkan permainan galasin? Manfaat galasin ya. Yang keempat, apakah aturannya jika ya nak, jika pemain terkena sentuhan penjaga? Yang keempat, apakah aturannya jika pemain terkena sentuhan penjaga? Jika pemain terkena sentuhan penjaga, maka bagaimana? Yang kelima, gambarlah arena permainan galasin. Gambarlah arena permainan galasin yang tadi bentuknya persegi panjang, kemudian ada garis-garis vertikal dan horizontalnya. Oke, baik. Sudah dicatat ya nak? Kalau sudah, nanti kalian boleh putar ulang videonya dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Baik, demikian pembahasan kita hari ini. Let's say together hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching. Terima kasih. Tetap semangat ya. Dan jangan lupa terus sholat 5 waktu dan terus berdoa. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.